Shalom semuanya, sejenak kita mendengar firman menyapa sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman menyapa hari ini, Senin 23 Mei 2022, tertulis dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 12. Saya akan membacanya, kita ikuti semua dalam hati masing-masing. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Judul perikop kita kali ini, Allah memihak pada orang-orang benar. Nats ini memuat topik internal, yaitu tentang keselamatan dikaitkan dengan etika, hubungan sesama Kristen, bisa kita kategorikan para majelis, jemaat, orang-orang kudus di hadapan Tuhan, dimampukan menghadapi tantangan penderitaan karena pekabaran Injil. Sejenak kita ke kisah Kaisar Nero tahun 64 Masehi. Kaisar Nero membakar orang Kristen hidup-hidup pada saat itu. Di Roma terjadi penindasan anti-Kristen dan banyak yang mati martir. Namun tidak akan pernah menyurutkan niat misionaris untuk tetap melaksanakan misi Injil Kristus. Digalakkan dengan semboyan darah orang, darah martir, benih tumbuhnya gereja. Tantangan yang terjadi tidak membuat mundur, namun semakin menggelora, menyatakan satu komitmen, semakin dibabat, semakin merambat. Patah tumbuh hilang berganti mati satu, tumbuh 1000. Semangat penginjilan yang luar biasa, menggelora sekali. Walaupun kenyataan pahit, orang-orang Kristen terusir dari kota Roma pada saat itu. Namun, Injil menyebar ke berbagai penjuru dunia. Dalam kata lain, pada saat itu seakan merupakan kedukaan. Tapi Tuhan punya rencana lain, agar Injil itu tidak hanya melekat di kota Roma saja, bahkan ke seluruh penjuru dunia. Itu sebabnya selalu firman Tuhan mengatakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kalau menghadapi pergumulan, never give up. Jangan pernah menyerah. Kekuatan dunia tidak dapat menghalangi misi Tuhan. Kekuatan dunia tidak pernah menghalangi misi Tuhan. Catatan sejarah menjadi saksi semua para rasul dalam mengabarkan kekristenan itu bisa dikatakan mati syahid atau mati martir demi Injil Tuhan. Bahkan catatan sejarah mengatakan penginjilan ke Tanah Batak tidak mulus seperti yang kita inginkan, seperti yang kita pikirkan. Munson dan Liman, dua orang pendeta ini mati martir di Lubuk Pining. Namun buahnya sekarang kembali darah orang mati martir, benih tumbuhnya gereja. Tapanuli menjadi sentral penginjilan. Tapanuli terberkati. Bahkan go nasional, bahkan internasional hingga saat ini. Injil tetap dikobarkan.
Allah memihak kepada orang-orang benar. Itulah menjadi kekuatan kita. Kekiniannya dapat kita ambil maknanya, estafet penginjilan tetap dilakukan. Ada yang sifatnya eksternal seperti HKBP punya Pulau Rupat dan Pulau Mentawai. Di internalnya di tengah gereja yang kita sebut dengan Jendik, salah satu sub daripada Marturia, kita sebagai umat Tuhan tetap mengobarkan Injil dalam keluarga di sekitar yang kita anut sebagai amanah agung untuk memberitakan Injil Tuhan. Allah memihak kepada orang-orang yang benar. Sebab dalam penderitaan pencobaan berat, orang berteriak minta tolong kepada Tuhan dengan segala kesungguhannya, total 100%, tidak bercabang. Artinya dengan ketulusan hati tanpa keraguan, sepenuhnya juga Tuhan menolong akan seruan untuk memberitakan Injil tersebut. Ketulusan dan kesungguhan orang benar membuat mata Tuhan tertuju padanya dan telinga Tuhan selalu mendengarkan segala permohonan orang-orang yang dipilihnya. Ada satu lagu Kidung Jemaat bagaimana menyikapi cobaan yang mendatangkan satu anugerah. Dalam Kidung Jemaat nomor 436, lawanlah cobaan. Lawanlah cobaan, selalu bertekun. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang boleh menyempurnakan iman, pengharapan, dan kasih kami. Allah berpihak kepada orang-orang benar. Kitab 1 Petrus ini mengingatkan kami akan penyebaran Injil di dunia ini sekarang dan akan datang. Tuhan mampukan kami untuk selalu melaksanakan amanah agung, estafet penginjilan, baik eksternal maupun internal. Terima kasih, firman-Mu itulah yang menjadi pertolongan bagi kami, dan amanah itulah pada firman menyapa di setiap pagi kami selalu menyapa jemaat-Mu agar selalu dapat pertolongan dari Tuhan, memberi harapan kepada Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Yesus. Berdoa senantiasa buat para anak yatim piatu, para janda yang terlantar, kaum marginal, orang yang di panti jompo, kaum difabel, orang berkebutuhan khusus yang selalu merindukan uluran tangan Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan pilih. Biarlah senantiasa mereka mendapat pertolongan daripada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan telah mempersiapkan orang-orang untuk mereka beroleh bantuan
Berdoa buat para jemaat Tuhan yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan Yesus, Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Mari Engkau boleh sembuhkan mereka Tuhan. Pengharapan yang pasti yang daripada Tuhan senantiasa boleh Tuhan berikan kepada mereka hingga beroleh mereka kesembuhan. Demikian juga yang berduka karena ditinggal orang-orang yang dikasihi. Biarlah Tuhan penghibur sejati bagi mereka. Di balik peristiwa ada makna terbaik. Ke depan akan lebih baik dibandingkan hari ini. Adalah suatu bukti pernyataan iman kami, pengharapan yang hidup hanya dalam Tuhan. Berdoa buat anak-anak Tuhan, para jemaatmu yang berulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran. Biarlah Tuhan menghadiahkan mereka kesehatan, sukacita, panjang umur senantiasa dalam meniti kehidupan mereka ke depan, dan selalu memohon anugerah-Mu dalam memperlengkapi kehidupan mereka. Berdoa buat seluruh anak Tuhan yang ada dimanapun berada, baik di Jakarta ataupun di luar Jakarta, dalam pendidikannya, baik SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, mahasiswa. Biarlah Tuhan berikan kebijaksanaan, kepintaran ke mereka senantiasa dalam menempuh pelajaran dan cita-cita mereka ke depannya. Berdoa buat pemerintah kami, berdoa buat gereja kami, baik pemerintah dari tingkat pusat sampai ke daerah, juga pimpinan gereja, dari pimpinan teratas, Epuepurus, sampai ke tingkat jemaat senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Biarlah kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pimpinan seturut kehendak-Mu. Kami sebagai manusia tak luput dari dosa, mohon ampun atas segala pelanggaran kami, sehingga kami semakin dilayakkan menerima anugerah dari Tuhan. Sembah sujud hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.